Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ramadan dari Prodi D3 Rekamedis dan Informasi Kesehatan tingkat 1B dengan NIM P206370200056 Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi yang sering dipakai di fasilitas pelayanan kesehatan di unit rekamedis ya. Di sini ada sistem informasi puskesmas dengan kode 1.4 ya. Nah, di sini ada dashboard. Dashboard itu merupakan tampilan utama ya, tampilan pertama. Di sini ada grafik kunjungan 7 hari terakhir, kemudian ada 5 diagnosa terbanyak 30 hari terakhir dan 5 kunjungan poli terbanyak 30 hari terakhir. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan transaksi di bagian pendaftarannya ya. Fokus di pendaftarannya. Kita klik di transaksi, kemudian pilih pendaftaran. Nah, ini pendaftaran. Di sini sudah ada 4 pasien ya. Sudah ada 4 pasien yang tertera atau yang sudah daftar di puskesmas misalnya. Nah, kemudian ada pasien lagi datang, pasien itu pasien baru. Nah, kita harus memasukkan datanya, data pasiennya. Di sini kita masukkan pergi ke pendaftaran baru. Di pendaftaran baru ini kita lihat ada rekamedis ya. Nomor rekamedis ini otomatis. Nah, bila rekamedisnya ada bisa dimasukkan. Kemudian di sini ada NIK ya. NIK di sini kita masukkan NIK pasiennya. Kita bisa seorang PMIK itu bisa meminta atau meminjam gitu data pribadi dari misalnya dengan KTP atau kartu identitas apapun itu. Ini kan biasanya ada NIK, kemudian kita masukkan NIK-nya misalnya 32070, 32070, 6210, 6210, kemudian 90, 90, 7, 777, 8 misalnya. Kemudian nama lengkapnya, misalnya nama lengkap pasiennya Ilham Ramadan. Ilham Ramadan, tanggal daftarnya tanggal 25 bulan Februari 2021. Kemudian tempat lahirnya di mana? Di Ciamis misalnya. Tanggal lahirnya tanggal berapa? Misalnya tanggal 14 bulan Desember 2021. 2021. Jenis kelaminnya laki-laki, kemudian jenis pasiennya misalnya bayar apakah umum, Jamkesda atau BPJS. Misalnya di sini umum ya. Misalnya umum, tunai, cara bayarnya tunai, nama kakak. Nah, di sini untuk nama kakak di sini jadi nama orang tua lah, nama orang tua ya. Misalnya nama orang tuanya Kintreng, Kintreng, kemudian nomor kakaknya misalnya 320 60 90 777 88 96 989. Alamat di sini keterangan wilayahnya apakah dalam wilayah atau di luar wilayah. Nah, karena ini puskesmasnya Cipanas, kemudian tempat alirnya juga di Ciamis, domisilinya juga di Ciamis ya. Maka keterangannya di luar wilayah. Alamatnya di Sukamulya, Sukamulya RT 3 ya. RT 3 RW 1 Desa Sukamulya. Sukamulya RT 3 RW 1 Dusun Desa. Misalnya Dusun Desa. Kemudian di sini ada Provinsi Jawa Barat, kabupaten atau kotanya itu Ciamis. Harus sesuai ya, ini Kecamatan Cihaurubeti, kemudian desa atau kelurahannya Sukamulya. Kode posnya 46262. Kemudian nomor teleponnya 0877 9777 8111 misalnya. Karena misalnya tidak ada nomor telepon rumah, ini nomor HP dan nomor telepon rumahnya juga disamain aja gitu. Nah, di sini ada data pribadi. Misalnya data pribadinya ada agama, agamanya itu Islam, kemudian golongan darahnya O,
pekerjaannya mahasiswa, pendidikan akhirnya D3, sukunya misalnya karena ini di Ciamis ya, berhubungan di Ciamis, maka sukunya suku Sunda aja. Status nikah belum menikah, kemudian keluarga, nama ayahnya misalnya tadi harus sesuai dengan yang ini ya. Ini kan nama kakaknya Kintreng, itu nama ayah. Berarti di sini juga harus sama Kintreng. Misalnya nama ibunya tadi siapa? Di sini nama ibunya tadi belum ada ya. Nama ibunya kita isi, nama ibunya misalnya Sumarni Nani, Sumarni Nani. Orang tua yang bisa dihubunginya apakah ayah ataupun apakah ibu. Nah, di sini orang yang bisa dihubunginya misalnya Kintreng. Ayah ya misalnya. Jenis kunjungannya ada rawat jalan, mungkin rawat jalan ya. Rawat jalan, kemudian polikliniknya di sini ada jantung, THT, bedah, paru-paru. Di sini kebetulan pasiennya itu ke poliklinik penyakit dalam misalnya. Tugasnya diisi oleh dokter kepala puskesmas. Cek kembali setelah diisi itu, cek kembali karena takut terjadi kesalahan dalam pengisian datanya, data pasiennya. Cek kembali satu persatu, kemudian dari kabupaten, kotanya, kemudian alamat-alamatnya ya, nomor telepon, nama ibu, nama ayah. Kalau sudah, misalnya kita langsung proses data aja. Proses data, setelah proses data, proses berhasil ya. Nah, di sini ada tadi dimasukkan ada Ilham Ramadan ya. Nah, di sini juga ada pencarian berdasarkan apa, misalnya berdasarkan nama pasien, rekam medis, kemudian nomor kartu keluarga, NIK, kepala keluarga, alamat, buat misalnya di sini akan mencari pasien, ada pasien misalnya yang datang ya. Atas nama siapa ibu atau bapak, misalkan atas nama Ilham, Ilham Ramadan. Nah, di sini langsung muncul ya nama pasien Ilham Ramadan, nomor rekam medisnya 00005 gitu kan. Kakaknya di sini Kintreng, kemudian tanggal lahirnya tanggal berapa misalnya. Atau misalkan ada nama pasiennya yang sama. Di sini datanya misalkan Ilham Ramadan itu ada 2. Kita bisa tanyakan tanggal lahirnya, bisa dengan alamatnya, bisa juga sih. Mungkin yang bisa membedakan itu dari alamatnya ya, dari alamat. Mungkin kalau tanggal lahir bisa aja sama. Dari alamatnya di mana gitu kan, RT dan RW-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada pelayanannya, misalnya pelayanannya, nah, poliklinik, jenis pelayanan, pencarian berdasarkan apa yang tadi, kemudian poliklinik, semua unit poliklinik, status tanggal, ini tanggal daftarnya, mungkin itu. Nah, di sini juga bisa dicetak ya, bisa berupa Excel seperti itu. Kita pergi ke laporan, misalnya di laporan harian ada laporan kunjungan poli misalnya. Nah, di sini ada cetak Excel. Kita bisa cetak Excel ya. Nah, jadi kita itu punya datanya gitu, misalnya data laporannya dari hariannya, pasiennya itu. Jadi kita punya data-datanya. Nah, di sini sudah ada ya, sudah masuk. Nah, selain itu juga di pengaturan itu bisa, di pengaturan di sini ya, ekspor data. Jadi untuk mendapatkan data backupnya itu seperti ini. Kita langsung export to SQL aja. Export to SQL. Di sini. Nah, kita mendapatkan data backupnya ya. Data backupnya sudah ada, sudah masuk ke berkas atau file explorer itu. Mungkin itu saja. Di sini juga selain itu bisa dilihat beberapa fitur-fiturnya transaksi, tapi saya menjelaskan di bagian pendaftarannya aja ya. Jadi kalau kita misalnya ingin data backupnya itu bisa ke pengaturan ekspor data ekspor. Kurang lebih seperti itu mungkin dari pemaparan atau penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang bersangkutan.
Saya juga masih belajar. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.